Perang Plataea adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Yunani kuno yang berlangsung antara koalisi kota-kota Yunani yang dipimpin oleh Athena dan pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes pertama. Perang ini terjadi setelah kekalahan besar pasukan Persia di pertempuran Salamis pada 480 sebelum Masehi dan merupakan bagian dari rangkaian konflik yang dikenal dengan Perang Yunani-Persia. Perang Plataea adalah titik balik yang menandakan akhir dari ekspansi Persia ke Eropa dan kemenangan besar bagi koalisi Yunani. Setelah pertempuran Thermopylae, yang meskipun merupakan kekalahan bagi pasukan Yunani, memberi mereka waktu untuk menyusun strategi lebih lanjut. Pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes Mu berhasil memasuki dan menghancurkan kota Athena. Namun, setelah pertempuran Salamis yang terjadi pada bulan September 480 sebelum Masehi, di mana armada Persia dipukul mundur oleh pasukan gabungan Yunani, Persia kehilangan kendali atas lautan. Pada saat yang sama, Leonidas pertama dari Sparta dan pasukan kecilnya bertahan di Thermopylae memberikan inspirasi bagi banyak kota-kota Yunani untuk bersatu melawan Persia. Setelah Salamis, pasukan Persia masih menguasai sebagian besar wilayah Yunani, tetapi mereka telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka di laut. Setelah kekalahan di Salamis, koalisi kota-kota Yunani mulai bersatu lebih erat, meskipun ada ketegangan di antara mereka. Athena memimpin koalisi tersebut bersama dengan Sparta, Korinth, dan kota-kota lainnya. Dengan kemenangan ini, koalisi Yunani yakin mereka bisa menghadapi Persia di darat. Pada musim panas 479 sebelum Masehi, pasukan Persia yang dipimpin oleh Xerxes berencana untuk melakukan kampanye lanjutan untuk menaklukkan lebih banyak wilayah Yunani. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dengan keberadaan pasukan gabungan Yunani yang sangat terorganisir dan termotivasi. Pasukan gabungan Yunani yang dipimpin oleh Pausanias, Jenderal Sparta, Aristides, Jenderal Athena, dan komandan lainnya, mulai mengorganisasi perlawanan di tanah. Pasukan ini terdiri dari sekitar 100.000 hingga 110.000 tentara Yunani, meskipun jumlah pasti dapat bervariasi menurut sumber. Perang Plataea dimulai di dekat kota Plataea, sebuah kota kecil yang terletak di wilayah Boeotia, yang dipilih sebagai medan pertempuran oleh koalisi Yunani. Xerxes I memerintahkan pasukannya yang berjumlah sekitar 100.000 hingga 120.000 orang untuk menghadapi pasukan gabungan Yunani di sini. Pada bulan Agustus 479 sebelum Masehi, pasukan Persia mulai bergerak menuju Plataea, sementara pasukan Yunani bersiap di sisi lain dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Pasukan Persia yang dipimpin oleh Jenderal Mardonius berharap dapat memanfaatkan keunggulan jumlah mereka dan mengalahkan pasukan Yunani. Pada tanggal 27 Agustus 479 sebelum Masehi, pertempuran akhirnya dimulai. Meskipun pasukan Persia memiliki jumlah yang lebih besar, pasukan Yunani memiliki keunggulan dalam hal taktik dan moral, serta pengalaman bertempur di medan yang lebih familiar. Pasukan Yunani menggunakan formasi falanks yang terkenal dengan pasukan infanteri yang terorganisir rapat untuk melawan serangan besar-besaran dari Persia. Dalam pertarungan yang sengit, pasukan Persia terperangkap oleh taktik yang digunakan oleh pasukan Yunani yang akhirnya berhasil memecah barisan mereka. Mardonius, komandan pasukan Persia, terbunuh dalam pertempuran tersebut yang mengakhiri perlawanan serius Persia di Plataea. Setelah kekalahan tersebut, pasukan Persia yang tersisa mundur dan akhirnya kembali ke wilayah mereka, meninggalkan Yunani dalam kemenangan. Kemenangan Yunani di Plataea menandai berakhirnya ancaman ekspansi Persia ke Eropa dan mengamankan kebebasan kota-kota Yunani. Perang Plataea menjadi salah satu titik balik dalam sejarah yang mempengaruhi peradaban Barat dan memperkuat posisi Sparta dan Athena sebagai kekuatan dominan di dunia Yunani. Setelah perang ini, perang Yunani-Persia secara resmi berakhir dan peradaban Yunani mulai memasuki masa kejayaan klasik.
dengan peradaban Athena yang dikenal sebagai pusat kebudayaan, filsafat, dan seni. Kronologi singkatnya: 1. 480 sebelum Masehi, setelah kekalahan di Salamis, Persia kehilangan kendali atas lautan. 2. Musim panas 479 sebelum Masehi, koalisi Yunani bersatu untuk melawan Persia. 3. 27 Agustus 479 sebelum Masehi, pertempuran Plataea dimulai. 4. Kemenangan Yunani, pasukan Persia kalah dan mundur. 5. Akibat, mengakhiri ekspansi Persia dan memperkuat kekuatan Yunani. Perang Plataea membuktikan bahwa meskipun pasukan Persia jauh lebih besar, keunggulan taktik, koordinasi, dan moral pasukan Yunani menjadi faktor penentu dalam kemenangan mereka. Kondisi pasukan Persia dan Yunani di Perang Plataea 479 sebelum Masehi sangat berbeda dalam beberapa aspek, mulai dari jumlah pasukan hingga taktik yang digunakan. Meskipun pasukan Persia memiliki keunggulan dalam hal jumlah, pasukan Yunani memiliki keuntungan dalam strategi, medan, dan moral yang lebih tinggi. Berikut adalah gambaran tentang kondisi masing-masing pasukan. Pasukan Persia dipimpin oleh Mardonius, jenderal utama yang ditugaskan oleh Xerxes Pema untuk menaklukkan Yunani setelah kekalahan di Salamis. Pasukan Persia diperkirakan berjumlah antara 100.000 hingga 120.000 tentara, meskipun beberapa sumber menyebutkan angka yang lebih tinggi. Pasukan Persia terdiri dari infanteri, kavaleri, dan pasukan berkuda yang merupakan keunggulan utama mereka, serta pasukan dari berbagai bangsa yang telah ditaklukkan, seperti orang Mesopotamia, Elam, dan bahkan beberapa bagian dari Asia Tengah. Keunggulan jumlah jelas dimiliki oleh Persia. Pasukan mereka jauh lebih besar daripada pasukan Yunani. Mereka juga memiliki kavaleri yang kuat, yang diharapkan dapat memberikan keunggulan dalam pertempuran terbuka. Namun, meskipun mereka lebih banyak, keragaman pasukan Persia menimbulkan kesulitan dalam koordinasi. Pasukan Persia terdiri dari berbagai etnis dengan taktik dan strategi yang berbeda-beda, yang bisa mengurangi efektivitasnya dalam pertempuran besar. Kehilangan moral dan kepemimpinan. Setelah kekalahan besar di Salamis dan kekalahan Xerxes Mulam di darat sebelumnya, moral pasukan Persia menurun. Selain itu, kematian Mardonius di medan perang menjadi pukulan berat bagi pasukan Persia yang kehilangan komando utama mereka. Kurangnya pengetahuan medan, pasukan Persia yang terbiasa dengan medan yang lebih luas dan terbuka tidak sepenuhnya familiar dengan medan pertempuran di Plataea, yang menjadi keuntungan bagi pasukan Yunani yang lebih terbiasa dengan kondisi lokal. Pasukan gabungan Yunani dipimpin oleh Pausanias dari Sparta dan Aristides dari Athena. Pasukan Yunani terdiri dari sejumlah 35.000 hingga 40.000 tentara dari berbagai kota-kota Yunani, termasuk Sparta, Athena, Korinth, dan kota-kota lainnya yang bergabung dalam koalisi anti-Persia. Pasukan Yunani sebagian besar terdiri dari infanteri berat yang terkenal dengan formasi falanks. Mereka juga memiliki sedikit pasukan kavaleri yang lebih terbatas dibandingkan dengan pasukan Persia. Pasukan Yunani, terutama pasukan Sparta, terkenal dengan disiplin dan pelatihan militer yang sangat ketat. Falanks, formasi pertempuran yang digunakan pasukan Yunani, sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat. Setelah beberapa kemenangan sebelumnya, pasukan Yunani memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Mereka berjuang untuk mempertahankan kebebasan dan melawan ancaman besar dari kekaisaran Persia yang ingin menaklukkan Yunani. Pasukan Yunani lebih familiar dengan medan pertempuran di Plataea. Ini memberi mereka keuntungan dalam menempatkan pasukan di lokasi strategis yang lebih menguntungkan untuk bertempur melawan pasukan Persia yang lebih besar. Pasukan Yunani jelas lebih kecil dibandingkan dengan pasukan Persia. Pasukan gabungan Yunani berjumlah sekitar 35.000 hingga 40.000 tentara, yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Persia yang dapat mencapai lebih dari 100.000 orang.
Meskipun ada beberapa unit kavaleri dari kota-kota seperti Sparta dan Tesali, pasukan Yunani tidak memiliki keunggulan yang sama dalam hal kavaleri seperti pasukan Persia. Pasukan Persia berencana untuk menggunakan kavaleri mereka untuk menyerang pasukan Yunani di sayap dan mengalahkan mereka secara cepat. Mereka juga mencoba menggunakan taktik pertempuran terbuka, mengandalkan jumlah yang besar dan kekuatan pasukan yang beragam. Pasukan Yunani, terutama Sparta, mengandalkan formasi falanks mereka yang sangat terkoordinasi dan disiplin. Mereka memilih posisi yang sangat strategis di medan pertempuran untuk mengurangi keunggulan jumlah yang dimiliki pasukan Persia. Pasukan Yunani juga memanfaatkan medan yang sempit dan berliku untuk mengurangi efektivitas pasukan Persia, terutama kavaleri mereka. Pada akhirnya, meskipun pasukan Persia lebih besar, pasukan Yunani berhasil meraih kemenangan besar di Plataea. Pasukan Persia terpaksa mundur setelah kehilangan komandan mereka, Mardonius, yang terbunuh dalam pertempuran. Kemenangan Yunani di Plataea menghentikan ekspansi Persia ke Eropa dan menandai berakhirnya ancaman besar dari Kekaisaran Persia terhadap Yunani. Pasukan Persia unggul dalam jumlah dan kekuatan kavaleri, tetapi kekurangan dalam hal koordinasi, moral, dan pengetahuan medan. Pasukan Yunani unggul dalam disiplin, taktik, dan semangat juang, meskipun jumlah mereka lebih sedikit dan mereka tidak memiliki kavaleri yang sekuat pasukan Persia. Kondisi ini menghasilkan kemenangan decisif bagi pasukan Yunani yang berakhir dengan kehancuran pasukan Persia di Plataea. Kebijakan para pemimpin perang di Perang Plataea pada 479 sebelum Masehi memainkan peran penting dalam menentukan hasil pertempuran yang mengakhiri ancaman besar dari Persia terhadap dunia Yunani. Para pemimpin dari kedua belah pihak, baik Yunani maupun Persia, mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mencerminkan keahlian militer mereka, serta kondisi politik dan sosial pada saat itu. Pausanias, jenderal dari Sparta, menjadi pemimpin utama pasukan Yunani dalam pertempuran Plataea. Kebijakan dan pendekatannya sangat berfokus pada disiplin militer dan strategi bertahan. Berikut adalah beberapa kebijakan utama Pausanias. Pausanias memutuskan untuk menunggu di posisi yang lebih menguntungkan di Plataea, sebuah medan yang memungkinkan pasukan Yunani untuk memanfaatkan keunggulan mereka dalam formasi falanks. Pausanias berfokus pada keamanan dan ketahanan pasukan, tidak terburu-buru menyerang pasukan Persia, meskipun jumlah pasukan mereka lebih besar. Ia memilih untuk menunggu serangan dari Persia dan melawan mereka ketika posisi pasukan Yunani lebih menguntungkan. Pausanias tidak ingin mengambil risiko dengan terlibat dalam pertempuran terbuka sebelum persiapan pasukan Yunani benar-benar matang. Ia lebih memilih untuk menunggu dan memberi tekanan pada pasukan Persia, serta menjaga ketahanan pasukannya di medan yang lebih menguntungkan. Kebijakan ini terbukti berhasil karena pasukan Persia, meskipun lebih banyak, terjerat dalam serangan balik yang efektif oleh pasukan Yunani. Keputusan untuk menjaga koalisi Yunani. Pausanias sangat berhati-hati untuk menjaga kerjasama antar kota Yunani. Ia tahu bahwa keberhasilan pertempuran bergantung pada persatuan antara Sparta, Athena, dan kota-kota Yunani lainnya. Ia berusaha untuk menjaga hubungan baik antar pemimpin Yunani, yang sangat penting untuk kemenangan bersama. Aristides, jenderal terkenal dari Athena, memiliki kebijakan yang berfokus pada pengelolaan pasukan yang terkoordinasi dan keputusan strategis yang bijaksana. Membangun koalisi Yunani yang kuat. Aristides memainkan peran kunci dalam mempersatukan kota-kota Yunani yang berbeda dalam menghadapi ancaman Persia. Ia menyadari bahwa kemenangan hanya mungkin terjadi jika kota-kota Yunani bekerja sama. Aristides menjaga komunikasi yang erat antar pemimpin dan memastikan bahwa pasukan gabungan tetap terorganisir. Mengandalkan keunggulan formasi militer Yunani.
Aristides menekankan pentingnya penggunaan formasi falanks yang merupakan formasi pertempuran yang sangat terkoordinasi di mana pasukan infanteri saling berdekatan dan bertahan di barisan. Hal ini memberikan keunggulan terhadap pasukan Persia yang cenderung lebih tersebar dan kurang terorganisir. Kebijakan bersama antara para pemimpin Yunani adalah untuk menggunakan keunggulan mereka di medan darat dan memilih menunggu serangan Persia karena pasukan Yunani memiliki keunggulan taktis dalam formasi pertempuran, terutama di medan yang sempit seperti di Plataea. Selain itu, kebijakan yang diambil adalah untuk menghindari pertempuran langsung tanpa persiapan matang, yang mengarah pada keputusan untuk bertahan dan menunggu sampai keadaan menguntungkan. Mardonius, jenderal utama Persia yang menggantikan Xerxes Pemer setelah kekalahan di Salamis, memiliki kebijakan yang berfokus pada penaklukan cepat dan dominan. Namun, kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Mardonius terbukti kurang efektif dalam menghadapi pasukan Yunani yang lebih terlatih dan terkoordinasi. Mardonius memilih untuk memaksa pertempuran di Plataea, meskipun pasukan Yunani lebih terlatih dan lebih terorganisir. Meskipun pasukan Persia jauh lebih banyak, Mardonius tidak cukup sabar untuk menunggu dan memilih untuk menyerang pasukan Yunani secara langsung. Mardonius mengandalkan kekuatan kavaleri sebagai senjata utama dalam pertempuran. Pasukan Persia memiliki sejumlah besar pasukan kavaleri yang diharapkan dapat melawan pasukan infanteri Yunani. Namun, keputusan untuk bergantung pada kavaleri justru menjadi kelemahan karena pasukan Yunani lebih unggul dalam formasi falanks yang mengurangi efektivitas kavaleri Persia. Salah satu kelemahan terbesar dari kebijakan Mardonius adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pasukan yang membentuk pasukan Persia. Pasukan Persia terdiri dari berbagai suku dan bangsa yang memiliki taktik dan strategi yang berbeda. Ini menyebabkan kebingungannya dalam menghadapi pasukan yang terorganisir dan terlatih seperti pasukan Yunani. Meskipun pasukan Persia jauh lebih besar dari pasukan Yunani, mereka terlalu bergantung pada jumlah pasukan daripada pada taktik dan koordinasi. Kebijakan ini tidak mampu mengatasi keunggulan pasukan Yunani dalam hal strategi dan pengalaman bertempur. Kebijakan utama Yunani adalah memanfaatkan formasi militer yang superior, menghindari pertempuran terbuka yang terburu-buru, dan menjaga persatuan koalisi di antara kota-kota mereka. Dengan menunggu serangan Persia dan kemudian menggunakan keunggulan taktik dan posisi mereka di medan perang, pasukan Yunani berhasil mengalahkan pasukan Persia. Sementara itu, kebijakan Persia yang mengandalkan jumlah besar pasukan dan kavaleri serta serangan terburu-buru berakhir dengan kegagalan. Kurangnya koordinasi antar pasukan Persia dan ketidakmampuan untuk menghadapi formasi falanks yang sangat terorganisir dari pasukan Yunani menyebabkan kekalahan besar mereka di Plataea. Kebijakan dari para pemimpin perang di Perang Plataea sangat menentukan dalam hasil pertempuran. Pausanias dan Aristides dari Yunani lebih menekankan kerjasama koalisi, disiplin militer, dan strategi bertahan yang cerdas, sementara kebijakan Mardonius dari Persia, meskipun mengandalkan jumlah yang lebih besar, kurang efektif dalam menghadapi taktik dan semangat pasukan Yunani yang lebih terorganisir. Kebijakan-kebijakan ini berkontribusi pada kemenangan besar pasukan Yunani dan berakhirnya ancaman Persia di Eropa. Setelah Perang Plataea pada 479 sebelum Masehi, yang mengakhiri ancaman besar dari Persia terhadap Yunani, kondisi politik, sosial dan militer di wilayah Yunani dan Persia mengalami perubahan signifikan. Pandangan para ilmuwan dan sejarawan tentang kondisi pasca Perang Plataea mencakup beberapa aspek penting, termasuk dampaknya terhadap kedua pihak, serta peranannya dalam membentuk sejarah dunia Barat dan Timur. Berikut adalah beberapa pandangan ilmuwan dan sejarawan terkait kondisi pasca Perang Plataea. Kemenangan di Plataea mengakhiri ancaman Persia terhadap Yunani
yang membuka jalan bagi kebangkitan kejayaan peradaban Yunani klasik. Setelah pertempuran tersebut, banyak sejarawan berpendapat bahwa Yunani memasuki periode yang dikenal dengan zaman keemasan Athena. Sejarawan seperti Herodotus dan Thucydides mencatat bagaimana kemenangan ini mengilhami rasa kebanggaan nasional dan memperkuat identitas Yunani di kalangan kota-kota negara seperti Athena, Sparta, dan lainnya. Athena menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan filsafat setelah kemenangan ini, dengan banyak pemikir besar seperti Socrates, Plato, dan Aristotle muncul di kemudian hari. Sumber-sumber klasik mencatat bahwa Athena mulai membangun persekutuan Delian yang bertujuan untuk menjaga keamanan melawan kemungkinan kebangkitan Persia. Persekutuan ini akhirnya menjadikan Athena sebagai kekuatan dominan dalam dunia Yunani. Menurut sejarawan seperti Plutarch, pasca perang, Athena mulai mengonsolidasikan kekuasaan melalui pembentukan persekutuan Delian yang berfungsi sebagai aliansi antara kota-kota Yunani dengan tujuan untuk melawan Persia dan melindungi kebebasan Yunani. Keberhasilan pasukan Yunani di Plataea memberikan dorongan moral untuk memperkuat persekutuan ini, meskipun dalam perkembangannya Athena menjadi lebih dominan, mengarah pada ketegangan dengan kota-kota lain seperti Sparta dan Korinth. Para sejarawan modern, seperti Victor Davis Hanson dalam karya-karyanya tentang perang Yunani kuno, berpendapat bahwa meskipun ada kemenangan di Plataea, kemenangan ini tidak menghapus ketegangan yang ada di antara kota-kota Yunani. Dalam jangka panjang, kemajuan politik dan militer yang dicapai oleh Athena setelah Plataea menciptakan ketegangan dengan Sparta yang berpuncak pada Perang Peloponnesos 431 sampai 404 SM. Kemenangan Sparta atas Athena dalam perang ini yang menghancurkan dominasi Athena menunjukkan bahwa meskipun kemenangan Plataea mengarah pada kejayaan sesaat, persaingan internal di antara kota-kota Yunani tetap menjadi masalah besar. Kemenangan Yunani di Plataea memiliki dampak yang sangat besar bagi Persia. Herodotus, sejarawan Yunani yang sering dianggap sebagai bapak sejarah, menulis bahwa kekalahan Persia di Plataea secara efektif menandai berakhirnya ambisi ekspansi Persia di Eropa. Persia tidak lagi memiliki kemampuan atau keinginan untuk melanjutkan perang melawan Yunani setelah kekalahan tersebut. Mardonius, jenderal utama Persia di Plataea, tewas dalam pertempuran tersebut yang semakin menurunkan moral pasukan Persia dan menyebabkan keretakan dalam kepemimpinan Persia. Banyak sejarawan modern, termasuk Aristotle, menganggap kematian Mardonius sebagai simbol berakhirnya ambisi besar Persia di wilayah Eropa. Xerxes I, setelah kekalahan di Plataea, cenderung lebih fokus pada masalah dalam negeri dan stabilitas di kerajaan Persia. Meskipun Persia tetap menjadi kekuatan besar di Asia dan Timur Tengah, ekspansi mereka ke Eropa berhenti. Beberapa ilmuwan, seperti John Boardman, berpendapat bahwa pasca Plataea, Persia mengalami stagnasi dalam hal ekspansi militer di wilayah barat, sementara mereka tetap berkuasa di kawasan Timur Tengah. Para sejarawan seperti Pierre Briand berpendapat bahwa kekalahan Persia di Plataea menandai perubahan dalam strategi militer mereka. Setelah pertempuran, Persia lebih fokus pada menjaga stabilitas kerajaan mereka daripada melanjutkan agresi militer di Eropa. Kebijakan mereka berubah dari ekspansi besar-besaran menjadi lebih pada pertahanan dan pengelolaan wilayah yang telah dikuasai. Sejarawan kontemporer seperti Tom Holland dan Peter Green berpendapat bahwa kemenangan Yunani di Plataea memiliki dampak besar terhadap sejarah peradaban Barat. Mereka melihatnya sebagai titik balik yang membentuk arah peradaban Yunani dan peradaban Barat pada umumnya. Tanpa kemenangan ini, dunia Yunani dan kebudayaan Barat mungkin akan terancam oleh dominasi Persia. Plataea dan kemenangan di Salamis menunjukkan pentingnya kolaborasi antar kota negara dan strategi militer terkoordinasi dalam menghadapi ancaman luar yang lebih besar, yang menjadi pelajaran penting dalam sejarah militer Barat.
Dalam konteks sejarah Persia, kekalahan di Plataea dianggap sebagai penurunan daya saing Persia di Eropa, meskipun mereka tetap mempertahankan kekuatan besar di Asia. Kebijakan luar negeri Persia setelah Plataea lebih fokus pada pengendalian wilayah Timur Tengah dan mempertahankan kekuasaannya atas wilayah-wilayah yang telah dikuasai, terutama di Mesopotamia dan Asia Kecil. Berdasarkan pandangan ilmuwan dan sejarawan, Perang Plataea menandai titik balik dalam sejarah dunia kuno. Kemenangan Yunani membuka jalan bagi kejayaan peradaban Yunani dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas kebudayaan Barat. Sementara itu, kekalahan Persia memperlihatkan bahwa meskipun mereka adalah kekuatan besar, mereka tidak mampu mengatasi ketangguhan dan strategi militer pasukan Yunani yang lebih terorganisir. Kemenangan ini memberi Yunani kebebasan dan kebanggaan nasional, namun juga menyiapkan panggung untuk ketegangan yang berakhir dengan Perang Peloponnesos yang menghancurkan keharmonisan di antara negara-negara Yunani. Secara keseluruhan, Perang Plataea membuktikan pentingnya taktik, koordinasi, dan semangat perjuangan, serta mengubah jalannya sejarah dunia, baik di barat maupun timur.